Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita bergabung lagi pada malam hari ini untuk sesi nafsiologi yang ke-10 dengan tema zikir dalam kearifan Cina yang kedua, itu tentang nama-nama leluhur. Bersama kita sudah hadir Mbak Gayatri. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bersama kita sudah hadir Mbak Gayatri, Syekh Hafzibah untuk memberikan materi kita pada malam ini. Untuk waktu dan ruangnya saya persilakan Mbak Gayatri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk semua yang berkesempatan hadir pada malam ini. Mudah-mudahan nggak ngantuk karena habis sholat taraweh dan mau puasa ya. Jadi kita agak mundur sedikit waktunya. Sudah memberi waktu tadi untuk teman-teman yang masih harus taraweh. Dan sebelum kita mulai, saya ingin berdoa, bertawasul. Semoga komuni 4 mursyid, Eno, Elia, Yesus, dan Muhammad Al-Mahdi membimbing pikiran dan tindakan kita pada malam ini, sehingga kelas kita bermanfaat bagi kita dan sekeliling kita. Tema kali ini, seperti yang sudah saya janjikan 2 sesi sebelumnya, kita membahas mengenai nama-nama leluhur dalam Alkitab. Oke. Kita langsung ke slide selanjutnya. Zikir dan zakat. Ya nih. Ini pas sekali ya. Jadi bulan puasa kita membahas mengenai zikir dan zakat. Jadi dalam rumpun bahasa Semit itu kata dasar dengan zain, kaf, dan ro itu secara sederhana itu kita temukan dalam berbagai kata. Misalnya zakar, zikir, zikrun, zakria, terus zakri, Zakir Naik, itu nama yang terkenal kan, terus Maskir, dan banyak lagi. Untuk kata zakar yang akan dibahas di sini ada 2 atau 3 kata yang berhubungan dengan zakat, tapi saya akan bahas 2. Pengertian zakar ada di Strongs 2142 dan 2143. Itu bisa dilihat di PDF yang sudah saya berikan. Antara lain itu tentang mengingat, supaya ingat gitu ya, supaya nggak lupa. Atau juga untuk mencatat, merekam, record, kan? Remembrance, recall dalam bahasa Inggris. Itu kata zakar yang pertama, 2 jenis pengertian dalam kamus leksikon Strong. Kemudian ada lagi kata zakar yang berarti adalah lelaki atau anggota dari laki. Tahulah kita sudah dewasa ya apa itu. Itu juga diterjemahkan sebagai zakat dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kata zikir. Ya, zikir ini juga mirip seperti dengan zakat. Artinya lebih kurang adalah mengingat, remembrance, memori, kenangan gitu kan. Jadi biasanya orang patah hati itu ingin segera move on dan melupakan mantannya. Nah, kalau ini enggak, zikir ini inginnya malah tetap mengingat mantan. Gitu kira-kira fungsi dari kata kerja atau kata benda zikir dan zakar. Zakar kata kerja, zikir itu kata benda. Oke. Jadi dari situ kita bisa simpulkan beberapa hal. Zikir itu adalah kegiatan mengingat, mengenang, mencatat di dalam kalbu maupun di dalam buku catatan. Kemudian, ini adalah kegiatan mengingat, mencatat, dan mengenang yang memiliki hubungan
dengan lelaki atau menggunakan simbol dari anggota tubuh lelaki. Kenapa ini nanti akan dijelaskan pada slide yang akan datang nanti. Kemudian zikir itu bukan hanya kegiatan mengingat Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, itu bukan hanya itu, tetapi juga adalah keseluruhan yang berasal dari Allah, yang memuliakannya dan menyerahkan manifestasinya seperti para resi leluhur dan para leluhur. Jadi zikir itu bukan hanya di dalam Buyuruk Al-Furqan, nanti akan saya jelaskan kenapa. Itu bukan hanya zikir menyebut nama Allah. Kita sudah membahas nama Allah, sekarang kita membahas mengenai nama leluhur. Kemudian ada kata mazkir. Nah ini, mazkir adalah pencatatan hal-hal penting atau pencatatan sejarah untuk dikenang, untuk dinapaktilasi, yang secara materi, secara material, secara ragawi, atau secara fisikal itu dimanifestasikan dalam catatan pada benda-benda. Ya. Sedangkan kalau secara rohani itu dimanifestasikan dalam memori kalbu seseorang. Jadi kalau ada orang ingin mengenang mantan pacarnya, dia akan tulis di buku diari misalnya. Atau dia toreh di dalam pada pohon misalnya, atau pada batu gitu kan misalnya. Andri dan Nining pernah ada di sini dengan gambar love gitu kan misalnya kan, dulu kan kalau SMA misalnya seperti itu. Terus kalau di dalam kalbu ya disimpan, tetap dikenang, ketika rindu dikenang, seperti itu. Itu secara rohani. Nah, kemudian mazkir secara rohani tadi itu bisa berupa majelis zikir. Nah, jadi kita bisa bikin singkatan nih ya, mazkir, majelis zikir gitu kan. Atau bersenandung mendaraskan zikir tawasul. Nah, itu tadi. Kalau mazkir yang tadi kita ingin letakkan di dalam benda-benda, itu biasanya dilakukan dengan mencatat kekancingan. Kekancingan itu istilah untuk mencatat buku silsilah, terutama dalam bahasa Jawa dan Sunda, kekancingan. Nah, kemudian juga menulis sastra mengenai sejarah leluhur. Misalnya Babat Jawi, nah itu seperti itu. Atau menciptakan benda-benda kenangan mengenai sejarah leluhur, misalnya membatik. Membatik, kemudian di dalam batik itu kita taruh satu kenangan mengenai suatu peristiwa bersejarah yang berhubungan dengan leluhur. Bahkan itu tidak harus politik ya. Dulu ada kisah cinta, seorang putri dia membatik untuk mengenang kisah cintanya di dalam batik. Itu cara dia untuk mazkir, itu seperti itu. Nah, sekarang kita next slide selanjutnya. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai mazkir, kelas kita baru-baru ini di generasi hijrah Indonesia, kita membahas mengenai satu teknologi yang sedang ngetren namanya blockchain, kan? Mungkin teman-teman di sini lebih memahami teknologi ini daripada saya yang bukan dari teknologi komputer ya. Teknologi ini kan menggunakan kriptograf yang sangat resisten, sangat tebal terhadap kriptoanalisis. Jadi kita tidak bisa mengetahui percakapan atau pesan antara dua akun. Saya berbicara rahasia antara Andri itu tidak bisa diketahui oleh Mark Zuckerberg, itulah klaimnya ya. Itu klaimnya kriptograf. Nah, tetapi setiap transaksi atau setiap hubungan yang berkaitan dengan transaksi itu bisa dicatat pada pembukuan yang besar yang tidak dapat dihapus dan tidak dapat diubah. Tapi bisa dilihat, diakses siapa saja hingga kita tahu bahwa misalnya saya dengan Andi pernah mengobrol apa. Itu kan contohnya ada di kita kalau berFacebook, kita kan bisa dilihat oleh siapa saja kan. Kalau kita menulis satu tulisan, terus kita komen, terus di screenshot. Nah, seperti itulah kira-kira. Transparency seperti itu kan. Nah,
Sekarang coba bayangkan bagaimana cara pencatatan yang seperti itu sekaligus yang bersifat antar pesan di antara saya dengan Andri atau Mbak Wahyuni atau Vicky atau Diki di sini, itu lebih kurang sama dengan cara maskir pada tabut di dalam miskan. Apa itu? Sekarang kita melihat dulu kata miskan. Miskan adalah kata yang punya hubungan erat dengan kata sakinah atau syekinah, yang secara sederhana artinya tempat bersemayam Allah. Yang secara di duniawi ini sifatnya portable. Jadi bukan harus sesuatu kuil yang menetap, tapi dia portable, bisa kita bawa kemana-mana. Nah, kemudian tempat ini, miskan ini dilambangkan dalam berbagai cara untuk dikomunikasikan. Karena begitu sulit untuk menjelaskan, akhirnya dilambangkan. Nah, misalnya begini, dilambangkan sebagai kemah pertemuan 70 tetua. Nah, di zamannya Musa dulu seperti itu. Atau dilambangkan dengan Bahtera Nuh. Atau dilambangkan dengan kuil Allah di Yerusalem. Ya. Nah, kuil itu sudah runtuh, tapi tetap ada manusianya gitu misalnya. Kemudian Ka'bah, kemudian Mesias, dan seterusnya. Jadi, miskan ini sifatnya bisa portable. Jadi, bukan harus mesti kuil Allah di Yerusalem itu saja, atau Ka'bah itu saja, enggak. Kemudian, dia di dalamnya, di dalam miskan itu, ada satu tempat keramat yang di dalamnya ada tabut. Jadi tempat keramat atau ruang keramat ini bisa sesuatu yang sifatnya rohani ya, dan juga bisa secara materi. Nah, jadi kalau di dalam kearifan Cina itu selalu ada lapisan yang materi dengan lapisan yang rohani. Dalam hal ini, yang namanya miskan, yang namanya tabut, dua-duanya itu sebetulnya tidak boleh selalu dimanifestasikan secara materi, karena itu bisa menjadi seperti berhala, gitu kan, misalnya seperti itu. Sama seperti orang zaman sekarang, kalau dia melihat katakanlah satu buku dengan huruf Arab, disangkanya itu adalah Al-Quran. Jadi kita tidak boleh ngapa-ngapain. Itu kan sudah terlalu mematerikan, sehingga malah memberhalakan huruf Arab itu. Padahal belum tentu huruf Arab itu adalah huruf dari Al-Quran. Seperti itu. Nah, oleh karena tabut itu sesuatu yang sebetulnya amat spiritual, nggak boleh dilambangkan sebetulnya ya dalam materi, dalam benda-benda apapun, tapi dia hanya bisa diceritakan sebagai simbol-simbol gitu dalam dongeng-dongeng. Misalnya, contoh Bahtera Nuh, ya kan? Sebetulnya kata tabut ini apa gitu? Oke, apa itu kata tabut? Artinya bahtera, perahu, atau sampan yang melambangkan tempat diselamatkan dari bencana. Itu satu pengertian. Pengertian kedua adalah tempat menyediakan naungan. Jadi ceritanya itu ada satu basket gitu kan, ranjang dulu. Nabi Musa konon ditaruh di situ waktu bayi supaya diselamatkan dari Fir'aun, dari pembunuhan terhadap anak kecil. Cerita itu sendiri adalah satu simbol sebetulnya. Jadi tidak bisa dimaknai secara harfiah. Itu ada satu simbol metafora untuk menceritakan apa yang sebetulnya terjadi yang ada di balik itu. Nah, kemudian tabut juga berarti the sacred chest, dada yang keramat, gitu kan? Dada yang sakral yang menggambarkan atau melambangkan keberadaan Allah di situ. Jadi hanya lambang ya di sini. Kemudian ada juga tempat. Nah, ini yang kita akan bahas, tempat di dinding kuil untuk meletakkan gulungan kitab suci. Jadi ini tabut juga ada yang seperti ini. Oke. Jadi kalau tadi kita tabut itu adalah seperti itu, sekarang kita bahas apa itu miskan. Nah, kalau miskan itu adalah tempat untuk melakukan zikir dan maskir. Nah, tadi ada kemah, ada bahtera, gitu kan.
Nah, kalau tabut itu tempat menyimpannya masjid dan zikir. Jadi bisa ya dibedakan antara dua hal itu, yang satu tempat melakukan, yang satu tempat menyimpan. Sekarang sifatnya seperti apa? Nah, sifatnya miskan adalah portable. Sama kan kayak kita bawa HP, kita bawa laptop, itu kan portable. Tabut tempat menyimpannya, anggaplah kita bayangkan itu bersifat digital. Digital itu cara menyimpannya ya teknologinya seperti digital, anggaplah seperti itu. Tapi ini hanya satu analogi untuk menjelaskan seperti apa sebetulnya tempat menyimpan zikir dan masjid itu. Dan masjid itu sendiri rekod catatan dari apa yang sudah dicatat mengenai sejarah leluhur, silsilah leluhur, dan lain sebagainya, kita bisa bayangkan sebagai menggunakan teknologi blockchain tadi yang sedang ngetren itu. Yang digunakan teknologi ini oleh kurs digital gitu kan ceritanya, kurs cryptocurrency gitu kan. Oke. Bentar. Nah, sekarang mungkin selanjutnya. Oke. Sekarang kita melihat ya, kita ingat satu kasus cerita, mungkin di sini pada ingat kisah mengenai kisah Sinai. Ya, pada pengalaman dan kesaksian langsung yang huduri itu artinya tidak ada perantara antara saya dan pengalaman, gitu kan. Saya yang mengalami sendiri, saya terlibat di dalam itu huduri ya. Pada pengalaman dan kesaksian langsung yang huduri dalam kisah Sinai, setiap orang yang ada di situ adalah seperti akun yang punya account yang melakukan transaksi baiat dengan Yahweh, dengan Allah. Jadi bukan hanya yang ada di sana, semua orang itu bisa melihat lagi dan mengakses kembali catatan baiat itu, catatan transaksi itu. Dan baiat itu nggak bisa dihapus atau nggak bisa diubah. Inilah cara kita bisa melihat bagaimana tabut covenant atau perjanjian para imigran Israel di Sinai. Jadi ini imigran, dia meninggalkan Mesir, meninggalkan adidaya Mesir yang mencengkram, dan Sinai adalah tempat mereka mengungsi. Nah, ini satu padang gurun yang kering kerontang. Oke. Selain itu, tidak ada orang yang dapat membuka atau meretas kepemilikan akun mereka yang ada di Sinai. Kecuali yang bersangkutan itu ceroboh, kasih private key. Misalnya, saya kasih password saya, sehingga orang bisa memakai akun Facebook saya atau diretas seperti itu. Teknologinya lebih canggih gitu daripada Facebook mungkin ya. Terus seperti itulah, pokoknya lebih canggih. Nah, masalahnya ketika di Sinai itu terjadi kecerobohan. Nah, Nabi Harun dia mengizinkan sedekah emas dan harta benda digunakan untuk membangun satu sapi emas ya sebagai simbol keagamaan dan ketuhanan mereka. Karena Bani Israel menuntut gitu kan, dia ingin tetap punya simbol, dia tetap ingin punya satu cara untuk beribadah yang material, bukan hanya secara rohaniah gitu kan. Akhirnya Harun yang mungkin karena dia punya rasa iba, dia berikan ya sudah daripada mereka menyia-nyiakannya gitu kan. Intinya seperti itu. Suatu ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Harun. Nah, kemudian akhirnya malah dengan cara seperti itu terjadilah spekulasi kan. Permainan spekulasi ini kan mencuri nilai setiap kepemilikan di situ. Menurunkan harga pahala gitulah katakanlah ya. Akhirnya mereka jadi tergelincir nilainya gitu kan. Karena mereka kan udah melanggar baiat tadi. Orang baiatnya tidak boleh mencitrakan Tuhan, tidak boleh memudahkan Tuhan. Pas turun dari Gunung Sinai, Nabi Musa marah melihat
para muhib dan mursyid dan murid yang sudah berbaiat, sudah bertransaksi bahwa kita menerima baiat dekalog ini atau 10 perintah Allah ini. Maka dipecahkanlah tablet ya yang merekam perjanjian itu. Seperti saya memecahkan HP saya. Apakah yang ada di dalam HP saya itu pasti hilang? Kan enggak kan? Belum tentu rekamannya itu hilang. Ini sama seperti itu. Jadi walaupun rusak, ya kan? Baiat itu nggak hilang, nggak bisa diubah, nggak bisa dihapus, sudah ada dia, tetap aja di kenangannya itu, di rekaman ikut itu. Yang Nabi Musa lakukan, dia harus salin kembali, ya, 2 tablet baru, dan dia mengatakan bahwa catatan itu telah terpati pada kalbu setiap yang hadir, yang mengalami, dan yang menyaksikan kisah Cina itu. Sama kayak kalau saya pecahin HP saya tetap harus beli HP saya. Untuk saya bekerja kan, untuk saya bisa menggunakan berbagai cara untuk tetap hidup. Itu sama seperti itu. Lebih kurang seperti itulah analoginya ya. Oke, jadi itu satu contoh yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana masjid, tabut, miskan, dan zikir ini. Sekarang kita lanjut ke situ. Bagaimana? Oh, enggak, tadi aja. Ini belum saya. Oke. Jadi kita melihat ya di tabel itu ada kronologi simbolisme zakat, zakri, miskan, dan masjid. Pertama, kalau dari sisi baiat, Adam dan Hawa itu kalau untuk zakatnya adalah apa? Tadi kita ingat ya waktu kemarin kita di Injil Yohanes kita membahas mengenai ada 4 baiat atau 4 konvenan atau ada 4 perjanjian. Nah, apa yang harus diingat? Ya, zakat itu apa yang harus diingat dari perjanjian Adam dan Hawa? Itu tadi mengenai hadaat, tidak boleh mengkonsumsi hadaat. Kemudian pada zaman Nuh adalah hidup dalam satu kemanusiaan yang disimbolkan oleh satu bahtera. Kemudian pada di Sinai apa tadi baiatnya? Tadi memelihara dan mengupayakan 10 dharma. Kemudian ketika Mesias hadir untuk menolong ketika para muhib dan mursyid dan murid ini, Bani Israel ini dijajah, gitu kan? Apa itu bertakwa? Kata takwa itu berasal dari kata tikwah, artinya bersandar, lin, atau berharap, berpegangan terus. Supaya tidak putus asa. Kenapa? Karena ada raj'ah dan ada jilju. Jadi raj'ah itu kebangkitan kembali dari tubuh. Tubuh yang beda ya sama jilju. Kalau kebangkitan kembali itu seperti kisah Yesus itu. Bisa bangkit lagi dengan tubuhnya sendiri. Kalau jilju itu kelahiran kembali. Seperti itu. Kemudian selanjutnya. Nah, oke. Sekarang kita menemukan kata lagi zakri. Tadi kan ada ya saya sebut kata zakri. Zakri adalah memorable, hal yang memorable yang mudah diingat gitu kan. Apa dari komponen itu yang membuat kita mudah ingat? Kalau Adam dan Hawa dia dikeluarkan dari Taman Eden. Kalau Nuh bencana alam. Kalau Sinai itu pengungsian kan. Hidup yang sulit itu dengan segala macam itu kan satu temanya kita rangkum sebagai pengungsian di padang gurun. Apa kemudian kok Mesias? Penjajahan dari Babilonia ke Persia, ke Yunani, ke Romawi. Diulang lagi dari zamannya itu ke Babilonia lagi, Persia lagi, sampai sekarang adalah Neo-Romawi. Nah, ini Zakri ini, ya, Zakri yang merupakan hal yang memorable ini, mengingatkan kita ya pada satu cerita. Di sini saya agak tulis sedikit mengenai kisah Nabi Nuh, ya kan? Kisah Nabi Nuh itu kan gini.
kita selama ini menganggap bahwa kisah ini menceritakan mengenai peristiwa banjir yang terjadi belasan ribu tahun yang lalu. Padahal enggak. Jadi cara menceritakan kisah Nuh itu mengenang peristiwa yang sebelumnya pada zaman Adam. Jadi kita tahu kan kisah Adam dan Hawa itu pindah dan berhijrah ke tempat yang namanya Taman Eden itu kan dari satu tempat karena adanya perubahan iklim. Es mencair, zaman es itu kan mencair itu. Nah, kemudian pada sekitar 3700 sebelum Masehi terjadi lagi perubahan iklim di wilayah yang kemudian dikenal sebagai peradaban Mesopotamia itu. Terjadi lagi perubahan iklim dan cara menceritakan bagaimana orang-orang pada masa itu menghadapinya adalah dia ingat peristiwa yang dulu. Sama kalau kita mau menceritakan kehidupan kita saat ini, kita kadang harus relate istilahnya ya, merelasikannya dengan dulu nih zaman kita Orde Baru, dulu nih kita zaman Orde Lama. Kita ambil zamannya itu untuk menceritakan kehidupan atau keadaan kita saat ini. Sama juga dalam kasus ini, Nabi Nuh. Nah, di dalam surah Al-Quran surah Al-Luqman ayat 22 ada kata-kata yang menarik, itu adalah bil arwati al-wutqah. Nah, kata ini langsung diterjemahkan oleh Departemen Agama sebagai buhul Allah. Padahal kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ini nggak diterjemahkan buhul ya, dia diterjemahkan berpegangan teguh. Nah, jadi kalau kita melihatnya dalam konteks kekinian ya kan, di situ kan surah Al-Luqman ayat 22 itu dia mengatakan ya bahwa barang siapa yang dia berbuat ihsan dan dia selalu memandang wajahnya kepada Allah, selalu melihat Allah kemanapun dia ada, gitu kan? Dia adalah sudah berpegangan pada buhul Allah. Itu kan di dalam surah itu kan seperti itu. Ini kan sama juga kan dengan tadi yang saya sebut tadi, maskir, miskan, dan tab, ya kan? Ini karena memandang wajah kepada Allah adalah berada dalam miskan yang portable itu. Sedangkan berbuat ihsan, kita karena eling bahwa kita segala hal yang kita kerjakan, segala karma kita ada pada tabut yang di kita. Nah, kalau kita sebut sekarang itu namanya kita punya jejak digital. Jejak digital itu kejam, gitu kan ceritanya. Nah, seperti itu. Nah, kadang kan ada jejak digital yang zakri, yang memorable itu tadi. Ini mas saya ingin jelaskan. Yang paling ingat apa? Pasti kita paling ingat. Kita mungkin kalau cuman ecek-ecek kita akan segera lupa. Tapi kalau misalnya kita punya mantan, biasanya kita langsung kalau nggak ingin berhubungan lagi bisa kita blokir kan gitu, atau kita hapus-hapusin gitu kan istilahnya gitu kan di jejak digital kita. Masalahnya kalau di sini jejak digitalnya udah nggak bisa dihapus gitu. Next slide selanjutnya. Oke. Nah, tadi itu adalah hal yang memorable. Sekarang apa itu? Kita lihat simbol miskan itu apa? Kalau kita lihat dalam dongeng atau mitologi atau kisah mengenai 4 perjanjian itu. Simbol miskan yang portable di dalam kisah Adam dan Hawa adalah Taman Eden. Yaitu bumi atau dunia ini sebagai mikrobumi. Simbolnya adalah Adam dan Hawa, yaitu kebumian dan induk segala yang hidup. Adam kebumian, Hawa adalah ibu dari segala yang hidup. Kan bumi itu kan kalau kita sendiri sebagai diri kita sebagai kebumian dan ibu dari segala yang hidup, unportable. Kemudian Nuh, apa? Sebetulnya itu adalah guru kula Nuh, atau guru kula itu kata lain dari Ahlul Bait ya. Ahlul Bait.
yang sebetulnya ada simbol mengenai tradisi sampradaya. Atau bahasa Inggrisnya the heart of Noah. Heart itu kan pendiangan. Pas bahasa Indonesianya pendiangan. Pendiangan itu tempat. Jadi kalau di tempat dingin itu kan ada satu pendiangan, perapian. Disitulah tempat keluarga berkumpul. Berkumpul untuk apa? Saling mentransmisikan pengetahuan. Saling menguatkan, saling mendampingi. Kalau orang tua melakukan parenting di situ. Gitu. Nah, simbol dari Ahlul Bait itu adalah anak manusia sebagai Mesias. Jadi kalau yang namanya Ahlul Bait, kalau yang namanya anak manusia itu kan portable. Kita bisa kemana saja dengan mereka, gitu kan. Kemudian di Sinai ada yang namanya kemah pertemuan. Itu adalah arti lain dari berkat para leluhur, the blessings of our ancestors. Ada simbol 70 dan ada simbol 72. Nah, makanya ada kisah tentang 72 bidadari misalnya gitu kan. Sebetulnya itu kan simbol berkat, blessings. Untuk apa? Untuk pendampingan, pemulihan, dan perbaikan. Kemah itu kan bisa dibawa kemana-mana. Kita bisa kita tutup lagi, kita bawa lagi, pindah kemanapun kita mau, gitu kan. Itu kan kemah pertemuan. Kemudian di dalam kisah Mesias adalah sosok leluhur resi yang membimbing, mendampingi dalam daging, dalam darah dan daging. Ya, simbolnya adalah 4 pengrajin. Jadi sekarang setelah tadi kita punya Ahlul Bait yang adalah anak manusia, semakin jelas bukan hanya dia yang pernah hidup di masa lalu, tapi masih hidup sampai sekarang. Itu akan dijelaskan nanti sama saya slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya, simbol tabut. Next. Oke. Nah, simbol tabut itu adalah yang sifatnya adalah digital. Tadi kita udah pernah bahas tablet kayangan Lauh Mahfuz yang ditransmisikan oleh orang yang menguasai ilmu pengetahuan, kebumian, dan kehidupan. Ya, tentu orang yang bisa membuat teknologi seperti teknologi digital atau katakanlah Tesla atau apapun lah yang canggih-canggih itu ya, teknologi komputer gitu. Apa sih orang yang sangat-sangat menguasai sains, sangat menguasai teknologi. Nah, begitu juga dengan tablet kayangan ini. Dia menerima anugerah pengetahuan dan sains dalam simbol Lauh Mahfuz itu pasti sudah memiliki satu basic, satu dasar keilmuan dan kecerdasan, sehingga dia dianugerahi itu. Kemudian ada lagi simbol tabut yang disebut Bahtera Nuh itu. Apa itu? Nah, itu adalah tarekat atau akara atau teke atau padepokan atau apapun sanggar atau apapun namanya ya, yang diasuh tadi oleh Ahlul Bait Nuh, kan? Dan itu terus berkelanjutan sampai zaman sekarang. Kemudian simbol yang baru lagi, yang itu tadi pada zaman Sinai, adalah tabut yang ada di hati kalbu setiap mereka yang menerima perjanjian itu, yang sudah diinisiasi. Jadi, makanya sifatnya adalah digital, gitu kan. Karena kalbu itu kan, katakan kalbu itu kan sudah punya satu cara memori yang seperti digital itulah, gitu kan. Tuh. Kalbu itu simbolnya adalah kuil Allah. Makanya kita sebutkan hati adalah tempat bersemayamnya Allah. Itu adalah the temple of God, gitu kan. Ceritanya kalau di spiritualitas, gitu kan. Itu tabut itu. Kemudian untuk yang Mesias, nah ada lagi adalah nafs. Kita makanya pelajarannya adalah nafsologi. Nafs yang accountable. Accountable ini kan bisa diverifikasi. Karena apa? Karena dia jiwanya bersedia untuk menerima segala konten dari Allah supaya dia sendiri menjadi content creator. Jadi sadar bahwa apa yang saya sampaikan pada kelas kita pada hari ini, apa yang disampaikan oleh dia ketika dia melukis atau ketika dia bekerja atau ketika dia merawat seseorang, dia hanya menerima konten dari Tuhan, kandungan dari Tuhan. Sehingga dia sampaikan itu kembali. Jadi bukan sifat yang
dia merasa itu adalah dari dirinya sendiri. Seperti itu. Itu maksud saya dari kata-kata menerima konten darinya sebagai content creator. Gitu. Kan karena biasanya kan kita menulis di Facebook atau di media sosial atau di buku itu kita sebagai content creator kan, kita menciptakan konten. Di sini ketika kita sudah menerima Mesias, sudah meyakini adanya siapapun itu Yesus, Imam Mahdi atau Elia, kita sudah bersedia untuk menerima konten dari Allah melalui Mesias. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini jadi menarik ya. Coba tadi kita lihat ada kata-kata 7 dan 70 dan 72. Itu coba perhatikan, itu menarik saya membahas itu sedikit walaupun ini agak berat mungkin ya. Karena gematria itu satu hal yang penting. Kita kalau kita membahas digital itu kan pasti hubungannya dengan angka. Nah, kenapa begitu banyak angka di dalam kitab suci, dalam Al-Quran, dalam Alkitab? Angka-angka ini diaplikasikan oleh para leluhur itu bukan asal-asalan, itu sudah ada strukturnya, sudah ada polanya, sudah ada sistemnya. Maka itu saya menulis seperti ini. Yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya mungkin dibaca dulu ya, yang tambahan dari situ ya adalah gini. Di Jawa ada 18 istilah untuk generasi. Ada anak, cucu, cicit, buyut, canggah. Kemudian yang generasi ke-9 itu namanya debok bosok atau petarangan boblok. Yang ke-10 itu apa lagi namanya saya lupa. Sampai yang ke-18 itu namanya adalah terah kumerah. Ya, ada menyang-menyang misalnya. Itu 18 generasi. Saya berpikir bahwa ini ada hubungannya seperti ya di situ kan 18 itu kalau di situ ada simbol hidup. Huruf, hayat. Saya yakin ada hubungan dengan itu. Kenapa kemudian orang Jawa bisa mengkonsepkan 18 generasi itu. Ya. Nah, yang terpenting dari itu adalah kita melihat adanya simbol 7 roh dan 4. Sini yang akan kita bahas adalah 7 roh dan 4 karena ini akan berhubungan dengan leluhur. Oke. 7 juga merupakan simbol untuk roh, 7 roh yang bersifat keilahian. Sedangkan 4, nah, simbol untuk patriark atau kalau bahasa kita orang Melayu Bundo Kanjuang. Bundo Kanjuang itu kan sebetulnya kampung halaman ya. Nah, itu dilihat dari secara natural itu dari mata angin, 4 unsur, 4 musim. Nah, dari situ kemudian diterjemahkan ke dalam kemanusiaan kepada 4 pengrajin tadi atau 4 mursyid. 4 arche malaikat, Jibril, Rafael, Uriel, satu lagi siapa? Kok tiba-tiba lupa. Kemudian 4 kitab suci, kemudian 4 jenis jiwa, dan 4 makom sebagai 4 pintu kehidupan. Gitu kan. Jadi 4 itu simbol pintu-pintu ada di dalam sufisme itu kan terkenal gini, seorang guru tidak memanipulasi atau mengeksploitasi kamu. Dia hanya mengantarkan kamu, seorang guru yang baik ada hanya mengantarkan kamu sampai ke pintu, tapi kamu sendiri yang buka pintunya. Kamu sendiri yang masuk ke dalam pintu itu. Di balik pintu itu, bukan guru sampai masuk nganterin ke dalam enggak gitu. Itu kan ceritanya kalau di sufisme seperti itu seperti ini maksudnya. Lanjut, kita akan lebih lihat lagi seperti apa ini ya kan. Zakur dan Maskir. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang tadi kita sudah membahas mengenai Maskir, Miskan, Zakri, Zakat untuk mengingat, Zikir. Sekarang ada kata baru lagi ini, namanya Zakur. Apa itu Zakur? Oke. Sekarang sebelum ke sana, menarik untuk melihat huruf tak ya, yang digunakan dalam sastra sakral kearifan Sinai
dapat dijumpai antara lain dalam kata tebah. Tebah itu buah atau panen atau produksi atau revenue atau perolehan. Terus kita lihat kata tabuk itu tadi juga berasal dari kata tebuat, keranjang tadi yang tempat bisa diselamatkan. Terus ada kata tuba, keberkahan. Ingat pohon tuba yang saya pernah ceritakan, yang menceritakan asal-usul dari Fatimah Az-Zahra. Dongeng, simbol dongeng mengenai siapakah Fatimah Az-Zahra. Kemudian toyib, baik. Tofa, bahasa Ibrani ya, baik juga. Taubat, ya. Ini kata-kata huruf tak. Nah, kalau kita lihat di dalam tradisi Yudaisme itu ada tradisi menyenandungkan Eliyahu Hanafi Zakur Latuf yang padanannya itu bisa dilihat dalam tradisi menyanyikan haleluya. Haleluya itu teoforik. Teoforik itu nanti saya jelasin ya, teoforik yang bersifat puji-pujian dan rasa syukur. Itu kalau di Kristenan. Sekarang di Islam, khususnya di Syiah atau yang meyakini Ahlul Bait atau Imam Mahdi, yang nggak hanya Syiah ya, ada salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farojahum. Nah, wa ajil farojahum ini adalah petisi untuk memohon disegerakannya pertolongan ilahi. Coba kita lihat ya. Kenapa ada 3 tradisi ini? Nah, pertama, kalau di dalam senandung tadi Eliyahu, Hanafi, Zakur, Latov itu harus, kalau saya dengar dialeknya itu udah haha gitu kan, saya nggak bisa ini orang Jawa, soalnya maaf ya lidah orang Jawa. Jadi bisa diartikan secara sederhana sebagai semoga Elia sang nabi yang zakur hadir untuk yang baik. Apa itu zakur? Zakur memiliki konotasi pada sosok resi yang masih hidup tetapi tidak dapat diakses sebagaimana manusia yang hidup pada umumnya. Kata zakur itu sama kata dengan zikir, zakat, tapi he who is remembered kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu makanya kita bisa mengartikan empat pengertian tadi sebagai zakur. Di tempat lain ada nggak zakur? Di peradaban lain ada nggak? Ada. Kita temukan konsep sama seperti Mahawatar. Tadi yang pernah saya ceritakan Mahawatar Babaji. Ada Tirtantara. Tirtantara dalam Jainisme. Itu contoh sedikit, saya belum menemukan tempat-tempat lain. Tapi itu berarti ada zakur di tempat yang lain. Kemudian yang kita lihat, kenapa senandungnya itu menyanyikan lagu Zakur Latuf gitu kan? Dia mengharapkan kemurahhatian Allah gitu kan. Ini diambil dari satu teks kitab suci 1 Raja-Raja 17-18 dengan harapan agar Elia yang zakur itu hadir bersama kita pada hari ini. Kita kelas tadi saya baca doa tadi. Beliau hadir bersama kita untuk hal-hal yang baik seperti memberkati, mendoakan, healing kita dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik. Terutama juga yang menghadiri perjamuan Sabat, dan kebetulan kita kelas ini juga masih dalam Sabat gitu kan. Jadi ini adalah hal yang baik. Nah, ini hal-hal yang baik merupakan aspek pertama ya, dari zikir untuk zakri yang baik. Kita zikir ya, mengingat Tuhan untuk apa? Untuk memorable yang baik. Nah, begitu juga secara maskir dicatat untuk hal yang baik juga. Jadi holistik semuanya ada untuk hal yang baik. Zakir, zakur, maskir, semuanya untuk hal yang baik. Itu tradisi yang pertama. Sekarang tradisi kedua, kita lihat. Haleluya itu kita temukan misalnya dalam lagu yang terkenal kalau Natalan itu Gloria Excelsis Deo. Ini bentuk teoforik yang merupakan puji-pujian dan rasa syukur kehadirat Yahweh. Haleluya. Nah, itu ada kata dari kata halel itu menyanyi yang bergembira, sorak-sorai, mengusungkan dada
karena bangga gitu kan, tetapi dalam konteks keilahian, spiritual ya, tidak dalam konteks kesombongan. Oke. Nah, theophoric itu tadi apa? Theophoric itu maksudnya kita membawa nama Tuhan di dalam nama itu. Dan juga ketika kita bawa nama Tuhan di dalam satu nama, kita berharap perlindungan, kita berharap berkat dari situ. Misalnya kalau namanya adalah Abdullah, itu adalah theophoric, ya kan? Nah, aneh, uniknya kata haleluya ini jarang digunakan sebagai nama. Jadi hanya nyanyi-nyanyian gitu kan. Atau seruan di dalam lagu-lagu. Gitu. Biasanya ada nama Yesaya, Yeremia, ya, Elia. Elia itu juga satu theophoric ya. Yesua itu adalah theophoric. Tapi haleluya itu nggak digunakan sebagai nama. Apa ada ya orang punya nama haleluya ya? Kayaknya kalau punya nama haleluya seru juga kali ya. Nah, kalau yang tadi itu untuk hal-hal yang baik, sekarang untuk hal yang bahagia. Kenapa bahagia? Karena itu tadi sudah mengalami Mesias, dicontohkan oleh Yesus. Walaupun sebelumnya Elia juga, walaupun Henokh juga sudah, sekarang lebih dipastikan lagi ini udah dicontohnya. Masih kurang juga ya. Kalau kurang gimana gitu kan misalnya. Enggak kurang. Karena enggak kurang, kita berbahagia dengan itu, maka bersorak-sorai menyanyikan haleluya. Itulah yang model ketiga, yang tradisi ketiga untuk hal-hal yang bahagia. Karena meyakini, mengimani adanya Mesias yang telah bangkit dan masih hidup membimbing secara darah dan daging. Oke. Yang ketiga, tadi sudah gembira kita sudah melakukan yang baik-baik, kita sudah gembira. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan bahagia, ya kan? Kadang-kadang kita bokek juga tuh, apalagi Andri tuh suka curhat, bokek nih Mbak, gitu kan misalnya. Jadi apa? Terus gimana? Atau kita dirisak, dibully orang. Bagaimana itu? Ada tradisi salawat wa ajil farojah. Semoga Tuhan memberikan pertolongannya melalui Mesias, melalui Imam Mahdi, melalui Yesus, melalui Elia. Ini merupakan tradisi sholat, yaitu bersujud pada bumi, dan karenanya bersujud pada kemanusiaan sebagai bumi, serta zikir karena mengimani zakut. Sebagai satu-satunya hal yang zakri, yang memorable tadi yang dapat dibawa kemanapun. Jadi kan, katakanlah ya, saya dulu punya kebiasaan naik mobil umum, terutama Metro Mini itu kan gila-gilaan tuh kalau jalan gitu kan. Pokoknya udah siap-siap mau mati aja deh kalau ngebut gitu kan Metro Mini. Nah, kalau saya berdoa seperti wa adil farojaham ini, salawat seperti ini kan tidak hanya ini ya, ini saya kasih contohnya wa adil farojaham, tapi ada yang seperti ini, yang lain gitu kan. Saya berdoa semoga Imam Mahdi menolong saya gitu kan. Itu saya berdoa itu dengan harapan supaya supirnya nggak ngebut, ya kan, supaya Imam Mahdi itu mukul atau menjewer supirnya supaya tidak ngebut. Nah itu kan yang saya ingat, yang memorable bagi saya ada Imam Mahdi yang menolong saya, yang bisa menolong saya untuk menjewer si supir supaya tidak ngebut gitu kan. Seperti itu yang dimaksud oleh saya di dalam tulisan saya ini, sebagai hal yang zakri dan bisa dibawa kemanapun. Ya kan saya nggak perlu bawa apapun gitu kan, saya cuma cukup diri saya sendiri dalam Metro Mini itu gitu untuk berseru ya, karena saya sudah tercatat di dalam hati saya, yakin bahwa Imam Mahdi itu adalah sosok dalam darah dan daging, masih hidup, the living master. So I call him. Saya menyuruh dia, memohon dia untuk menolong saya di Metro Mini itu. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi selalu ada keseimbangan dalam segala hal. Kita melakukan masjid, zikir, zakat, ya kan, dan zakri itu pertama untuk dan bagi hal-hal yang baik. Tujuannya adalah agar kita bisa terus
berbuat baik dan bersemangat dalam tikun, dalam penyucian diri. Tikun itu kan penyucian diri, pembersihan dunia, pemulihan dunia, memayu hayuning bawana. Nah, itu. Kemudian untuk hal-hal yang bahagia. Ya, kenapa kita masih bahagia? Tujuannya agar kita tetap memiliki, menerima, mengalirkan energi baik sehingga kita bersemangat walaupun ada masalah. Kita bersemangat untuk tetap menyintas dalam segala tantangan. Nah, ketika kita sudah punya inspirasi, kita punya semangat, tapi kan kita tetap menghadapi tantangan, kita punya masalah. Kita perlu untuk mitigasi, kita perlu adaptasi untuk tetap resilient. Resilient kan pemulihan dengan segera bangkit lagi gitu. Apa supaya kita tetap termotivasi, supaya kita tidak merasa sendirian, alone in this world gitu kan, di dalam segala kesulitan dunia ini. Ya itu tadi, kita kemudian juga invoking atau memanggil, menyeru Mesias yang masih hidup itu. Jadi dalam keelingan dan kewaspadaan kita, dalam mindfulness kita tetap memanggil mereka. Begitu kira-kira di dalam tradisi Sampradaya Kearifan Sinai. Jadi ini yang bisa kita lihat ya, kalau secara tradisi memanggil nama-nama leluhur. Sekarang bagaimana itu di dalam kitab suci? Kalau aspek yang pertama itu tadi ya, hal-hal yang baik ya. Yang hal-hal yang baik ya. Coba lihat di dalam kitab suci, Al-Qur'an, Alkitab. Ini kita akan melihat semua nama-nama yang baik itu disebut. Apakah itu nama gelar, marga, pokoknya yang ada di dalam Alkitab dan Al-Qur'an itu, dia masih punya satu hal yang baik walaupun dia mungkin melakukan kesalahan atau kebodohan atau mungkin dia berdosa, tapi tetap disebut. Karena ada situ tetap ada hal baik dari dia yang harus bisa menjadi inspirasi bagi kita. Dan atau di dalam cerita itu dia salah, tetapi di dalam kelahiran berikutnya dia sudah menunaikan karma baiknya sehingga dia namanya tercatat di situ. Itu makanya kalau kita memahami konsep Jiljul, kita akan paham bahwa ada nama-nama yang kok kelihatannya nama ini kok padahal ceritanya jahat ya dia, kenapa ada namanya di sini gitu kan. Nah itu karena mungkin kita nggak tahu bahwa di cerita berikutnya dia sudah memulihkannya itu. Nah, kemudian kalau itu betul-betul jahat ya, dia benar-benar nggak memulihkannya lagi gitu kan. Dia akan menggunakan nama gelar saja atau nama kunyah, panggilan. Misalnya kan kalau di dalam Al-Qur'an itu ada Abu Lahab atau misalnya Fir'aun. Fir'aun itu kan satu gelar doang gitu kan. Kemudian ada nama Yezebel. Itu satu panggilan. Atau Abu Lahab. Atau nama kunyah yang berdasarkan tempat. Misalnya Gog dan Magog. Itu kan berdasarkan tempat. Fir'aun, Amalek itu juga nama gelar. Raja-raja. Amalek itu kan raja-raja. Gitu ya. Jadi itu. Kalau yang aspek kedua itu ya, hal-hal yang bahagia, kita lihat ya. Contohnya adalah Miriam, saudaranya Musa. Eponim Miriam ini kan digunakan di dalam kisahnya Maria. Maria menggunakan nama Miriam gitu kan. Dialeknya menjadi Maria seperti itu. Itu kita bisa terinspirasi bagaimana bisa walaupun kita itu susah, bokek misalnya, tetap bersyukur dan tetap menyanyi dengan riang gitu kan. Kalau kata Kus-Kus, walaupun hati punya uang tapi tetap menyanyi dengan riang gitu kan, kata Kus-Kus. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, kalau yang ketiga itu di dalam Mazkir, di dalam kitab suci, kalau kita mengalami dan menyaksikan perkabungan, penderitaan, kita lihat di dalam syair-syair ratapan dan duka cita, itu muncul banyak sekali seperti ungkapan wa'ajil para jahum itu, panggilan-panggilan kepada Tuhan yang memohon pertolongan, memohon ditolong gitu kan. Jadi
tadi sudah kita riang gembira, sekarang dibatasi kalau kita menghadapi kesedihan dan kedukaan. Supaya apa? Supaya kita tetap eling dan waspada. Jadi selalu ada kontekstual. Kalau saatnya riang, gembira ya gembira. Kalau saatnya kita berduka, merenung, itu saat merenung dan berduka juga. Kayak seperti itu. Oke, next selanjutnya. Next selanjutnya. Halo, Adi. Halo, Andri. Ya. Ya, sekarang kita lihat tadi kita sudah membahas itu teoforik, zakri, dan zakar. Jadi kita bisa lihat di dalam Alkitab ada nama-nama yang mengandung atau membawa nama Allah atau membawa unsur ilahi. Kenapa ada nama-nama seperti ini? Karena tujuannya adalah untuk memanggil, memuja atau menirukan nama Allah. Untuk apa? Untuk kita berdoa, untuk kita bernaung memakai nama itu. Itu model nama-nama leluhur yang menggunakan teoforik. Kemudian ada nama leluhur yang memiliki aspek zakri. Tadi ya, zakri adalah memorable. Kenapa? Karena dikenang, karena latar belakangnya. Misalnya kalau di Indonesia itu katanya orang Batak kalau anaknya itu lahir bertemu dengan Jokowi misalnya, maka anaknya diberi nama Jokowi. Saya seperti itu. Atau kalau lahir turun hujan, anaknya diberi nama Hujan. Seperti itu. Itu aspek zakri. Atau mungkin satu tokoh diceritakan di situ walaupun itu bukan nama aslinya, tapi dipakai satu ringkasan mengenai perjalanan hidupnya sebagai nama dia. Contoh itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan artinya adalah persecutor. Dipersekusi dia oleh kehidupan dan penderitaan. Itu contoh aspek zakri. Kemudian aspek yang zakat. Ini adalah nama yang berhubungan dengan zikrullah dalam masjid yang bertujuan untuk tawasul dan tabaruk. Jadi, tadi saya sudah beritahu kenapa Buyuk Al-Furqan ini agak beda dalam memahami zikir. Karena berdasarkan pandangan Syekh Ali Haidar mengenai zikir, jika para mursyid, murid, dan muhib berzikir menyebut nama Allah, ini kita berzikir nih menyebut nama Allah, la ilaha illallah, subhanallah, seperti itu. Itu kita manusia. Tetapi Allah, kata Syekh Ali, waktu mengajar saya, Allah itu juga berzikir menyebut nama-nama leluhur dalam 4 kitab suci. Nama-nama leluhur yang baik itu. Jadi Allah memberikan berkat melalui para leluhur itu. Inilah yang dimaksud dengan aspek zakat itu tadi. Aspek zakat kan ya. Kok zakat? Ini mudah-mudahan tidak menjadi agak sedikit porno gitu, bukan ya. Ini agak dewasa, ini spiritual bahasanya. Zakat itu adalah organ tubuh yang memproduksi sperma dan hormon lelaki. Jika sperma dapat kita asosiasikan dengan keabadian, kekekalan, kemenangan, dan daya tahan, sebagaimana halnya netsah dalam konsep Kabbalah, maka testosteron dapat kita asosiasikan dengan kemuliaan, kemegahan, dan keagungan, sebagaimana halnya hot dalam konsep Kabbalah. Jadi di Kabbalah itu kan ada konsep 10 sefirot. Nah, bagian yang paling bawah yang nomor 7 sama 8 ya, itu memang agak seperti 2 buah zakat seperti itu ya, itu netsah dan poh. Kalau saya mengasosiasikan. Sperma itu kan benih-benih manusia, sehingga itu maksud saya adalah keabadian, kekekalan ya kan, beregenerasi terus gitu kan. Nah, setelah apabila sperma itu menaklukkan dan menguasai, ya, maksudnya setelah dia masuk dan dia dipilih oleh rahim, nah, maka hot, kalau menurut seorang rabbi, seperti mencuci pakaian kotor. Jadi hot itu, hormon itu kan seperti seseorang ingin terangsang gitu kan.
Kalau orang yang terangsang itu apa? Dia berdoa dan berserah diri. Bagaimana caranya untuk menghadapi rangsangan itu? Itu bedanya antara Hod dengan Netzach. Masih kita coba mengadopsi konsep Kabbalah lagi dalam memahami zakat ini ya. Disinilah benih yang sudah tadi dari sperma, kan itu benih sperma itu baru separuh potensinya. Terus bertemu dengan rahim perempuan. Sehingga ketika sudah bertemu, sudah menjadi fondasi bagi satu ada muncul raga. Dan rahim itu adanya di mana? Adanya kalau di dalam Kabbalah itu namanya Malkut, pengantin perempuan yang memiliki potensi Juf lainnya. Juf itu raga. Akhirnya lahir seorang bayi. Tadi ada anaknya salah satu peserta di sini. Itu bagaimana dia terlahir seperti itu. Kemudian kita melihat ya, secara spiritual sebetulnya tradisi sampradaya kearifan Cina itu mempraktekkan kekerabatan matriarkat. Tadi kita lihat ada simbol 4 pintu. Kalau di dalam Bekasi itu ada praktek mencium ambang pintu. Jadi sebelum masuk itu mencium ambang pintu. Mirip seperti orang mencium turba. Itu model Kabaruk. Oke, mempraktekkan kekerabatan matriarkat. Tetapi praktek ini harus melalui apa? Harus melalui patriarkat yang disimbolkan di dalam rumah atau bait tadi. Rumah ya. Kenapa? Rumah inilah yang mengasuh tarekat, yang mengasuh akara. Sehingga kita bertawasul kepada mereka. Jadi ini kenapa konsepnya adalah zakat. Jadi melalui zakat yang merupakan rumah atau kabilah spiritual ini, kita para muhib, murid, mursyid yang akan menuju 4 pintu dan menemukan fondasi yang ragawi, yang menjejak ke bumi. Dan pada akhirnya kita bisa hidup dan mencapai kesempurnaan. Dengan kata lain, nama-nama para leluhur yang ada pada masjid adalah satu zikir yang mengandung sanad. Ya kan? Jadi kalau ada nama-nama di dalam kitab suci itu ada zikir yang seperti itu. Kemudian ada juga Allah berzikir nama-nama zaku. Agar para mursyid, murid, dan muhib juga berzikir dengan nama itu. Jadi tadi kita sudah sebut bahwa ketika kita berzikir nama Allah, Allah berzikir nama-nama para rasul, para nabi. Dengan cara itu kita juga akan perlu untuk bertawasul dan bertabaruk dengan nama-nama mereka. Oke. Lanjut. Ya ini belum ya. Enggak pakai lanjut. Ini contoh ya kalau di dalam Al-Quran. Misalnya itu kalau di dalam Al-Quran yang pertama tadi ya saya kasih contoh. Zikir yang mengandung sanad itu biasanya ada tuh kalau di dalam Al-Quran itu contoh nama misalnya di dalam surat Asyaf 78 atau surah Asyaf 120. Ya itu yang model tadi yang untuk kita berzikir kepada nama-nama itu. Kemudian untuk yang maaf. Jadi yang tadi yang mode pertama itu tadi zikir yang mengandung sanad atau silsilah yang dicatat menurut kronologi atau pola tertentu, itu contohnya adalah misalnya nih di surah Al-An'am ayat 85 ada Zakaria, Yahya, Yesus, dan Elia. Oke, itu. Atau ada susunan Elisha, Ismail, dan Zulkifli. Itu ayat Syad 48. Itu. Kalau yang kedua, kalau kita lihat ada nama-nama Zakul itu misalnya gini, kalau di surat Asyaf itu kan salam kepada Elia, atau di surah Maria 33 itu kan salam kepadaku ketika aku lahir, ketika aku mati dan dibangkitkan. Itu Yesus ngomong seperti itu di dalam Al-Quran Maria. Nah, ini contoh ya. Nah, coba kita lihat di dalam Alkitab, itu tadi Al-Quran. Sekarang kita lihat di dalam Alkitab, contoh teoforiknya ini. Teoforik misalnya nama
tadi kita udah tahu catatan misalnya Hawa itu juga bisa berfungsi sebagai zakri karena dia punya konotasi ruah dan Hawa. Memang nama Hawa itu artinya adalah ibu dari segala yang hidup. Tapi dia punya konotasi itu, ruh Allah, ya kan? Jadi juga Hawa, ya kan? Yang memberikan daya atau hidup. Kemudian ada aspek zakri. Tadi contohnya apa? Adam, ya kan? Adam itu mengingatkan kita kepada kemuliaan. Itu ada saya kasih banyak contoh. Muhammadin, di situ saya sebut kata Muhammadin, kok ada Muhammad di dalam Alkitab? Ya, ada di Kidung Sulaiman 5:16. Kemudian next selanjutnya. Yang zakat itu apa? Yang memiliki aspek zakat pertama tadi, yang silsilah. Itu ada di kitab Tawarikh Samuel, itu kalau misalnya ada nama-nama, kenapa kok ada nama-nama silsilah begini-begini, itu sebetulnya zakat, itu dia zakat. Bahkan di dalam itu ada saya katakan di situ, ada nama abdi dalam, yang dia budak Mesir. Tapi dia menjadi ahli bait, kenapa? Karena dia dinikahkan, atau dia menikah dengan anak Sesan, namanya Sesan. Itu. Dan juga ada silsilah matriarkat. Makanya ada silsilah yang beda antara Matius dengan Lukas. Itu. Kemudian ada model zakat yang kedua. Zakat kedua tadi ingat ya, menyebut zakur, orang yang masih hidup. Atau yang he remembered tadi kan, zakur tadi. Nah, lihat di dalam Keluaran 8:9 itu ada May Ali be honored. Muhammadin juga bisa mengacu juga tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi juga kepada Muhammad Al-Mahdi, ya kan? Nah, itu ada Muhammad dan Ahmad. Kemudian ada kunya atau marga. Jadi kalau kita melihat nama-nama seperti Hatisbi, Hadani, Ismailia, Israilia, Ben Sirah, dan seterusnya, itu adalah kunya atau marga. Jadi kadang misalnya kita sebut, oh seorang Ismail atau Ismail sedang pergi kemana, misalnya dalam satu teks kitab, itu belum tentu Ismail Nabi. Kita lihat dulu itu, oh konteks itu berarti itu adalah seseorang yang punya marga Ismail atau keturunan Ismail, seperti itu. Terakhir ya mungkin. Selanjutnya. Oke. Sekarang kita melihat bahwa ada satu kata lagi yang terakhir, ini adalah zakir. Zakir itu apa? Zakir itu adalah orang yang mengingat. Di dalam semahnya Daudiyah, ada satu petugas diberi nama zakir. Aduh. Zakir adalah petugas dalam ritual semah yang merepresentasikan Bilal bin Rabah. Yang kehidupannya itu, Bilal bin Rabah itu kan kita mengingat dia seperti zakri, yang kita ingat dari dia adalah karena dia menyenandungkan azan atau hasan kalau dalam bahasa Ibrani, panggilan sembahyang. Karena kehidupannya yang memorable itu, Bilal menjadi lambang zakir di dalam semah berkasih agar semangatnya, teladannya bisa dinafkahi dan menjadi ruh bagi orang yang bertugas menyanyi nafas. Nafas adalah lagu-lagu rohani dan pengalaman spiritual yang diambil dari catatan-catatan yang kita sebut maskir tadi, yang memorable tadi, yang zakir tadi, yang bertujuan untuk zakar maupun zikir. Dan semah ini sendiri ada suatu hierofani. Hierofani itu apa? Seluruh peserta yang ada di dalamnya, dia pergi meninggalkan ruang dan waktu yang profan, yang sekuler, yang kekinian. Dia masuk ke dalam, terlibat dan menyaksikan pengalaman tokoh-tokoh yang mereka wakili atau tema semah yang saat itu dirayakan. Misalnya, temanya semahnya saat itu ada peristiwa Karbala, maka masuklah ke pengalaman itu. Benar-benar mengalami. Itu adalah makna dari hierofani. Semah adalah suatu hierofani.
Nah, di situ saya menulis satu tabel terakhir, apa saya bikin ya, coba lanjutnya. Nah, itu akhirnya kita lihat setelah kita ada di dalam Giovanni itu, kita menemukan keseluruhan pengalaman atau mengalami 7 roh. Kita mengalami 7 roh. Dan kita juga ada di dalam pengalaman melalui 4 pintu. Mungkin ini bisa kita bahas nanti. Intinya adalah, kalau saya bagi ini, kalau maskernya adalah tentang Lauh Mahfuz, 4 pintunya itu adalah kitab suci. 7 rohnya adalah kitab suci dan malaikat. Maskernya ada anak manusia, maka 4 pintunya ada 4 jiwa, 4 makom. 7 rohnya apa? 7 roh yang ada di nabi-nabi dan rasul. Siapa aja? Nanti kapan-kapan kita bahas. Kemudian, kalau masker, yang di dalam kalbu apa? 4 unsur, 4 musim, 4 mata angin, yang merupakan 4 pintu kita. Dengan kita menyatu dengan alam, kita bisa mencapai pengalaman itu. Dan karena itu, ada 7 zaman. Ada 7 akara atau 7 sampradaya, mata rantai akara. Mesiasnya apa? Ada 4 ibu, ada 4 zakur, ada 4 pengrajin, 4 musyid. 7 rohnya ada apa? Iya, dari yang 4 zakur tadi ada lagi 7 roh yang menitis atau lahir kembali ke dalam 7 zakur dan 7 guru kula atau 7 ahlul bait tadi. Itu jadi segala pengalaman para leluhur tersebut akhirnya berhubungan erat dengan penderitaan dan kebahagiaan sebagai pergumulan hidup mereka yang diceritakan dalam berbagai hagiografi dalam Alkitab. Tema yang akan kita bahas nanti setelah ini. Tuh, mungkin sekian dulu dari saya, Andri. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Gayatri untuk pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya ada pertanyaan. Ya. Mbak Gayatri tadi di slide awal itu ada kata-kata seperti tempat bersemayam Allah. Itu mengesankan apa ya, antropomorfisme dari, karena membutuhkan tempat untuk bersemayam. Apa boleh dijelaskan? Nah, kedua ada tadi tentang tabut. Saya pernah menghadiri tradisi di Bengkulu yang mereka sebut itu tabot. 10 Muharram ya. Nah, itu kaitannya dengan yang tadi dijelaskan kira-kira. Itu saja. Terima kasih. Makasih, Mbak. Ya, betul sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan, Mishkan adalah tempat di mana ada bersemayam Allah. Ini hanya satu kali kata figuratif atau metafora. Jadi bukan benar-benar berarti di tempat lain nggak ada Allah, bukan. Tetapi gini, maksudnya ada suatu tempat yang sakral, sehingga kita ketika masuk di situ, yang kita ingat, yang kita alami dan kita saksikan hanya bersama dengan di dalam Allah. Itu. Jadi makanya Mishkan kemudian kalau di dalam cerita Adam dan Hawa itu kan Taman Eden. Makanya orang sering salah memahami bahwa oh iya, Taman Eden itu surga yang ada di mana entah beranda. Enggak juga. Taman Eden itu bukan seperti itu. Atau kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu tempat sakral yang ada para tetua berkumpul di situ dengan simbol 70 tetua berada di situ untuk dia mencurahkan dirinya pada saat itu untuk zikir, untuk bersatu dengan Allah, untuk bersama dengan Allah.
itu namanya miskannya ketika Sinai. Itu seperti itu, Mbak. Jadi memang harus antropomorfik, harus diterjemahkan secara materi dan kemanusiaan, karena susah untuk menyampaikan secara, iya kan, gitu kan. Dan manusia itu sifatnya memang gini, Mbak, pasti susah lah, nggak mungkin. Makanya orang, walaupun dia menganggap bahwa Allah itu tidak boleh digambarkan, oke, tidak boleh digambarkan. Tapi akhirnya tuh kita tetap mengatakan Allah itu wajah, kita mengatakan wajah Allah, tangan Allah. Nah, itu kan tetap mencoba memanusiakan, padahal enggak kan, itu hanya berusaha untuk bagaimana mengkomunikasikan sesuatu dari yang agung itu supaya lebih mudah untuk dipahami di dalam kemanusiaan kita, di dalam keduniawian kita, seperti itu. Mungkin begitu, Mbak, untuk yang miskan. Itu untuk sementara. Masih ada pertanyaan juga sebelum kita ke yang tadi tabut? Sudah, berarti itu maknanya simbolik juga ya, berarti ya? Iya, sangat simbolik. Ya? Simbolik ya, ya. Oke. Terima kasih. Jadi itu simbol untuk mengkomunikasikan, disitulah kita masuk ke dalamnya untuk benar-benar berada bersama Allah saja. Beda kalau kita keluar dari miskan. Kalau kita keluar dari miskan, misalnya kita jalan-jalan ke pasar, ya kita nggak, kadang-kadang kan nggak apa-apa, nggak inget Tuhan, kita inget pacar kita, ingetnya beli belanja yang mahal dan lain sebagainya gitu tuh maksud saya. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, kalau tabut, itu miskan itu tadi tempat bersemayam Allah. Di dalam miskan itu ada tempat keramat. Tempat keramat. Ya. Ini masih sifatnya masih rohaniah ya, ini yang rohaniah. Sebetulnya itu tidak boleh untuk dimaterikan, tidak boleh untuk kita jadikan satu benda gitu. Baru pada masa Sinai, karena begitu susahnya untuk menjelaskan bahwa ini ada sesuatu yang rohaniah, maka kemudian akhirnya diistihadkan ada satu tempat keramat, namanya tabut, untuk meletakkan itu tadi, gulungan kitab suci, untuk meletakkan tablet dan lain sebagainya, yang sebetulnya ada benda-benda kenangan yang berhubungan dengan perjanjian itu. Jadi kalau dimetaforakan dengan kehidupan kita saat ini, tabut itu bisa jadi adalah apa ya? Ini disket itu ya, apa istilahnya? Memori flash disk itu loh, yang gigabyte sekian banyak itu. itu Mbak. Tapi itu sifat ini kan materinya, ini yang bersifat sangat spiritual ya gitu. Nah, kemudian karena begitu susahnya untuk diterjemahkan ke dalam yang spiritual itu, akhirnya jadilah muncullah bentuk yang hadis atau flash disk itu. Nah, flash disk itu ditaruh di dalam miskan, ini adalah satu tempat yang keramat di dalam miskan. Gitu. Itu tabut. Nah, di dalam cerita di Bengkulu itu, tabutnya adalah kisah, kenangan, memori tentang peristiwa Karbala. Maskil mengenai peristiwa, the record of the story of Karbala, the story of Asyura, di record di situ. Jadi flash disk-nya itu isinya tentang Karbala, tentang Asyura. Itulah tabutnya. Itu yang kemudian disimbolkan di dalam benda-benda yang indah, ya kan, yang tinggi-tinggi yang kayak rumah-rumah itu lah. Itu disimbolkan seperti itu, dipawaikan, diarak-arak di dalam tabut. Dan itu adalah cara orang-orang dari India, di wilayah apa saya lupa, seperti itu. Bahkan mereka tuh kalau yang di India itu lebih tinggi-tinggi lagi loh, Mbak, tabutnya. Mereka punya namanya juga. Itu dari India, karena mereka ada imigran dari India yang ke Sumatera, terutama Bengkulu dan Sumatera Barat, Pariaman. Seperti itu, Mbak. Mungkin kira-kira seperti itu, Mbak, tabutnya ada hubungan. Dan ada hubungan juga yang kalau orang yang saya pahami, ini seperti kisah. Jadi ini ada dulu nama imam namanya Eli. Eli itu sama dengan Ali. Namanya Ali, dia adalah imam tinggi. Ada perpecahan antara Samaritan dengan yang non-Samaritan. Nah, ini kenapa ada Yahudi Samaritan dengan Yahudi yang Yahudi gitu kan? Padahal sama-sama Yahudi sebetulnya kan gitu kan. Saat pecah itu,
ada pendetanya namanya Eli itu. Eli itu tabutnya itu diambil, tabut itu direbut sebagai kan ini tanda pusaka. Itu ya, kalau zaman dulu orang perang itu kalau tanda pusakanya udah diambil berarti lo kalah gitu kan, kamu kalah gitu kan. Itu gitu. Rebutan benda pusaka, kemudian diambil lagi. Itu sama ceritanya kalau kita relate dengan kisahnya Karbala. Seolah-olah kisah Karbala ini juga ingin menceritakan seperti itu, bahwa benda pusaka yang ada di tangan Imam Husain itu kemudian direbut oleh musuh. Nah, tetapi justru dengan kematian dan kesyuhadaan Imam Husain untuk mengambil kembali benda pusaka itu, untuk mempertahankan dan memelihara benda pusaka itu agar tidak diambil, itu menjadi sesuatu yang sangat memorable, ya kan? Dan menunjukkan bahwa tabut itu tetap akan kembali kepada tempatnya, tidak akan hilang. Dia akan tetap ada pada siapa yang layak menerima. Benda pusaka itu, tabut itu tetap ada pada yang layak untuk mewarisinya. Seperti itu kira-kira, Mbak. Oh, gitu. Jadi lagi-lagi simbolik ya. Ya, Agama itu banyak simbolik, Mbak. Ya, betul. Yang enggak yang lain sama-sama. Ya baik, terima kasih Mbak Wahyuni. Silakan kalau ada yang lain, Mas Piki atau Mbak Nia atau Mas Diki Feng. Mas Diki sangat feminim fotonya. Mbak, sambil menunggu aku bertanya ya. Oh ya, silakan. Jadi saya memahami mazkir atau miskan itu seperti memorabilia gitu. Sesuatu yang membangkitkan kenangan. Zaman sekarang mungkin kayak piala-piala, piagam-piagam gitu kan, mengingatkan kita pernah juara waktu SMP, SMA gitu kan. Nah, dan terus ternyata zikir dalam kearifan Sina ini bukan hanya zikrullah, tapi juga nama-nama Rasul, nama-nama tempat, nama-nama peristiwa kan gitu ya, yang membangkitkan kenangan atau tentang sesuatu hal gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana tradisi Daudiyah itu tentang zikir ini, yaitu kaitannya dengan majelis zikir gitu ya, kayak wirid itu kan kalau zikir itu lebih mengingat, kalau wirid itu kayak mengulang-ulang dengan pelafalan gitu. Itu kaitannya dengan nafsiologi kita, Mbak. Jadi peningkatan makom spiritual manusia gitu. Apakah itu ada hubungannya gitu? Ya, oke, makasih. Mungkin pertama yang saya ingin luruskan adalah pertama, masjid itu bukan sekedar memorabilia. Jadi kalau memorabilia itu kan hanya tempat ditaruh saja benda-benda kenangan, tapi di sini ada satu catatan bahwa kita itu pernah hidup pada masa itu. Kita pernah ada pada masa itu dan kita kembali lagi. Mungkin sebagian dari kita nggak sadar bahwa kita pernah ada di sana, gitu kan? Atau kita nggak tahu bahwa leluhur kita ada di sana. Itu maksudnya. Jadi siapa tahu Andri sekarang adalah seseorang yang pernah hidup pada kisah Sinai, atau seseorang yang pernah hidup pada Bahterano, atau seseorang yang pernah hidup pada masa penjajahan Babilonia dulu kan dengan rambut keriting-keriting gitu. Ya kan? Siapa tahu dulu ada raja Romawi gitu kan. Ya kan? Gitu kan. Ya, itu maksudnya bukan hanya sekedar memorabilia, tetapi ingin supaya menyadari bahwa kehidupan kita saat ini adalah ada misi kita. Coba kita ingat. Nah, ada hubungannya dengan pertanyaan kau tadi, apakah ada wirid atau zikir khusus untuk menyadari itu, untuk eling dan waspada dan meningkatkan spiritualitas kita? Tentu ada. Dan itu karena sifatnya adalah sampradaya, maka harus disesuaikan dengan muridnya masing-masing. Kalau misalnya tipe muridnya itu pemalas, misalnya kan dia hanya senangnya ringan-ringan saja, beda dong dengan murid yang antusias, yang
energi, pasti beda cara untuk wirid dan zikirnya. Itu tidak disamaratakan. Makanya kalau di dalam Daudia itu yang namanya majelis zikir dan majelis sema itu tidak boleh lebih dari 40 orang. Kemudian tematik sifatnya portable, jadi sebetulnya tidak boleh untuk membangun kayak rumah ibadah gitu, nggak boleh. Lebih baik kita berada di rumah atau kita punya tenda atau ke alam aja sekalian gitu kan, di depan gua gitu kan, menikmati udara gitu kan, kita berzikir gitu kan, atau mendengar kitab suci. Dan zikir yang bisa kita kerjakan bersama adalah zikir yang bisa dikerjakan untuk semua. Karena belum tentu misalnya ada orang yang sanggup kan berzikir panjang atau sholat yang panjang, itu enggak seperti itu. Jadi kalau di dalam sampradaya itu semuanya tetap kembali ke individu juga, tidak semuanya komunal. Komunal itu hanya yang sifatnya seremonial atau occasional. Misalnya karena Sabat, karena hari Lebaran gitu kan, atau karena Ramadan seperti sekarang gitu kan. Oke, itu occasion, tapi tidak selalu seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tetap individual. Oh, Mbak Gayatri, saya itu senangannya sholat. Ya udah nggak apa-apa. Sampai tahajud juga nggak apa-apa. Terus ada aja bilang, oh, aku nggak bisa ya Gayatri sholat seperti itu. Ya, caranya lain lagi berarti. Aku kalau meditasi itu sukanya ngantuk bawaannya gimana? Oh, berarti kamu meditasi sambil tidur, bisa kok. Jadi ada individu-individu yang beragam itu. Seorang guru harus bisa memahami dan membantu bersama-sama karena tidak bisa disamaratakan semuanya. Cara kita mencapai 4 pintu tadi itu beda-beda. Seperti itu mungkin, Ri. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tahu ya, saya dulu pernah jadi Raja Romawi ya, mirip nih. Iya. Ya silakan teman-teman, mumpung masih ada waktu, ini mungkin sekitar 15 menit lagi mungkin ya sebelum kita istirahat. Iya, kayaknya pada ngantuk nih. Enggak ya, nggak boleh ngantuk. Kalau bulan Ramadan itu kan harus ini ya, harus banyak tahajud, sedikit tidur, bener nggak sih? Makan malam. Hah? Makan malam lagi. Berarti tetap makan 3 kali sehari dong. 3 kali cuman digeser waktunya Mbak. Jadi aja nggak jadi kurus, tetap aja gemuk, tambah gemuk malah. Iya malah. Biasanya saya kalau bulan puasa juga tambah gemuk. Ini Diki Fang sudah muncul. Apa kabar Mas Diki? Baik. Iya. Ada pertanyaan kah Pak Diki? Enggak. Oh, nggak ada pertanyaan. Ya, mungkin satu lagi terakhir ya. Oke. Ini Mbak, saya tuh berpikir tentang mazkir atau miskan di dalam diri kita sebagai manusia. Itu kalau saya pikir-pikir mungkin itu letaknya itu di fakultas memori kita kan, sebenarnya kita memorizing gitu kan. Yes. Jadi dan hati lah gitu, kalau kita mengenang sesuatu itu kan sebenarnya kita punya miskan di dalam diri kita, itu sesuatu tempat yang seharusnya kita jaga, pikiran kita, ingatan kita, hati kita gitu. Nah, terus kalau di dalam Daudia sendiri sebenarnya ada nggak sih Mbak, misalkan kaidah-kaidah atau semacam dekalog gitu yang berkaitan dengan itu gitu, di mana kita itu harus menjaga ingatan kita, pikiran kita gitu. Kalau di dekalog kan kayaknya nggak ada perintah khusus ya tentang misalkan orang berpikiran negatif misalkan gitu, kayak motivasi sekarang itu Mbak. Gitu. Oke, thank you. Betul. Jadi kata hati kalau di dalam bahasa kita itu sebetulnya bagusnya sih kalbu ya. Kalau di dalam bahasa Cina itu sin, hati yang berpikir, the mind that thinks, hati yang berpikir. Kalau pikiran berarti pikiran yang merasa. Jadi sebetulnya ini kan satu, nggak terpisah, cuma kita aja yang memisah-misahkan gitu kan. Terus
karena hati kita atau kalbu kita itu sesuatu yang portable, yang kita bisa bawa kemana-mana. Kenapa di dalamnya ada memori, ada ingatan, sama seperti gini. DNA kita, satu sel DNA itu punya ingatan yang luar biasa, sehingga kalau kita mati ini, itu nunggu beberapa jam bahkan beberapa hari untuk benar-benar mati. Dia nggak mau tuh langsung mati begitu saja ingatan gitu kan. Kalau kita punya anak, kan DNA kita itu ada di anak kita, ada memori kita yang kita bawa, kita berikan kepada anak kita. Jadi tidak hilang. Jadi kalau kita punya anak, makanya kalau di dalam konsep Jiljul, biasanya itu terlahir kembali melalui keturunan. Karena ada memori yang dibawa dari DNA kita. Seperti itu. Kalau di dalam Jogja atau di dalam buku Al-Furqan ada atau tidak satu cara untuk supaya hati kita, kalbu kita tetap ingat. Sebetulnya di Dekalog itu ada loh kata-kata jangan memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Jangan ingin memiliki kepunyaan orang lain. Itu sudah satu kata-kata yang menurut saya nggak perlulah hal-hal yang berat-berat lagi. Yang menjaga kita supaya kita tidak serakah, tidak berlebih-lebihan. Masalah kita dalam keagamaan, masalah kita dalam kehidupan duniawi adalah berlebih-lebihan, tidak moderat, serakah. Benar kan seperti itu. Semua saya pikir seperti itu. Katakanlah kita ingin bagaimana agar caranya kelas kita ini tetap ada dan hidup. Tentu kita perlu bayar kuota, kita perlu bayar listrik, tentu kita perlu bayar minum, makan kita untuk kita bisa menyampaikan kelas kita pada hari ini. Tetapi kalau kita serakah, kita ingin keuntungan yang 10 kali lipat misalnya, yang melebihi kita dari menyintas. Itu serakah. Kita menginginkan yang bukan milik kita. Karena kita melihat, oh itu ada yang lain lebih kaya daripada kita, gimana caranya supaya kaya seperti itu. Itu contoh. Itu secara duniawi. Terus secara spiritual juga ada loh. Aku ingin menjadi orang yang masuk surga dengan 72 bidadari. Tadi kan saya 72 kan. Gitu. Itu serakah namanya. Serakah spiritual gitu loh. Serakah keagamaan. Atau ada iming-iming kalau kamu masuk agama saya, kamu akan selama-lamanya masuk surga. Semua dosa kamu akan diampuni. Loh, enak pun seperti itu gitu kan. Nah, itu karena kita diiming-imingi oleh keinginan potensi dalam diri kita untuk serakah secara spiritual. Karena kita merasa kalau kita sudah masuk agama itu misalnya, ya udah, berarti kalaupun aku mencuri, aku udah jadi pengikut agama itu. Aku sudah diampuni, sudah bebas, ditebus dosaku misalnya seperti itu. Itu adalah model keserakahan secara spiritual. Kalau saya misalnya, saya mengakui misalnya saya punya potensi keserakahan ilmu pengetahuan. Semua ilmu tuh saya kepengen bisa belajar gitu kan. Bisa tahu gitu kan. Walaupun saya nggak mampu, mungkin otak saya kimia sama fisika, saya pengen gitu bisa menguasai ilmu itu kan serakah juga namanya. Saya pengen seperti Albert Einstein, saya ingin seperti Tesla misalnya gitu. Itu berarti kan serakah juga. Itu potensi yang ada di dalam diri kita semua. Itu sudah ada di dalam Dekalog. Bagaimana caranya agar kita menjaga memori kita, menjaga tetap elemen waspada dengan satu kata itu sederhana, satu kalimat yang sederhana, jangan menginginkan milik orang lain. Sebetulnya ada tujuannya adalah supaya kita tidak serakah, tidak greedy, tidak tamak. Seperti itu mungkin. Baik. Jadi keserakahan atau hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan itu bukan hanya material duniawi, tapi bisa juga dalam bentuk spiritual, Mbak ya. Kayak menginginkan makom orang lain gitu kan, iri terhadap tingkatan pencapaian orang. Setiap kita itu punya bagian masing-masing lah gitu. Ada yang pengen sakti gitu kan. Iya. Ada yang pengen jadi B.J. Habibie lah.
Ya mungkin Gitu. untuk malam ini cukupkan dulu. Silakan Mbak kalau Hmm. ada kata penutup, closing statement sebelum saya akhiri rekamannya. Ya, saya pikir tidak ada ya. Mudah-mudahan pada malam ini, dan ini kebetulan juga Sabat, dan ini juga kebetulan sudah Ramadan yang kedua, maksudnya Ramadan kita yang kedua kali pertemuan, itu yang pertama kan juga sudah Ramadan. Mudah-mudahan ini kehidupan kita sendiri adalah satu zikir, dan kehidupan kita yang baik, yang bahagia itu menjadi sesuatu yang zakri tadi, memorable, yang diingat oleh generasi penerus kita, dan hal-hal yang baik, hal-hal yang menginspirasi itu dicatat sebagai mazkir, dan kita hidup sebagai miskan, sebagai tempat bersemayam Allah. Dan kita ingat bahwa di dalam hati kita, di dalam kalbu kita selalu membawa tabut. Kita selalu punya flash disk yang mencatat semua karma atau perbuatan kita. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Gayatri dan teman-teman sekalian yang masih mengikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat kajian kita kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Malam. Makasih semuanya. Turnuhun.